Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, Allah berikan kita semangat untuk bareng-bareng belajar. Semoga Allah jadikan forum kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Pada saat sholat subuh, imam membaca satu firman Allah Ta'ala yang menggambarkan tentang nikmat ilmu yang Allah berikan kepada hambanya. Di surat Ibrahim ayat 28 Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tahukah kamu orang yang mengganti nikmat Allah kufran dengan kekufuran? Apa yang dimaksud dengan nikmat Allah yang diganti dengan kekufuran ini? Dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yang dimaksud dari ayat ini adalah orang musyrikin Quraisy yang mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Padahal kehadiran beliau di alam ini adalah nikmat terbesar bagi umat manusia, sehingga mereka bisa mengenal mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, dan mana ajaran yang tidak sesuai sunnah, mana kebenaran, mana kebatilan. Dari siapa? Manusia yang diberi wahyu oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga posisi beliau adalah nikmat terbesar bagi mereka. Namun ketika mereka diberi nikmat dengan adanya seorang Nabi yang menjelaskan kebenaran, mereka enggak mau. Karena mereka merasa kehadiran Nabi yang menjelaskan kebenaran ini ganggu budaya, ganggu tradisi, ganggu apa yang selama ini sudah mereka jalani. Termasuk diantaranya adalah menjelaskan halal haram yang itu berimbas kepada kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Kehadiran sang Nabi dianggap sebagai pengganggu, maka Nabi ini ditolak. Posisi Nabi ketika ditolak, mereka ganti dengan mempertahankan kekufuran, mereka ganti dengan mempertahankan kemaksiatan, mereka ganti dengan mempertahankan tindakan fasik. Maka Allah menyebut baddalu ni'matallah wa ahallu qaumahum daral bawar. Baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan mereka menjerumuskan kaumnya daral bawar, ke negeri kebinasaan. Apa itu negeri kebinasaan? Di lanjutan ayat Allah mengatakan jahannama yaslaunaha, neraka jahanam yang mereka masuki. Karena itu bagi sebagian orang yang dia punya sikap gak mau mendekat untuk mendengarkan tausiah, tidak mau mendekat untuk mendengarkan kajian, dan dia menjauhi, bahkan ada yang menolak, ada yang anti, dan ada beberapa sosok yang kadang diandai, ini gak boleh ngisi, ini gak boleh ngisi. Itu seperti orang yang menolak ilmu dan itu nikmat, dan diganti dengan mempertahankan keburukan yang mereka alami selama ini. Ada banyak orang yang dia alergi dengan kata-kata haram, alergi dengan kata riba, alergi dengan kata-kata gharar, syirik, maksiat, dosa besar, dia alergi. Pak, kalau menyampaikan kajian yang adem-adem saja, yang menyejukkan, ya kira-kira temanya tentang masalah angin ya, atau hujan ya, jadinya adem. Apakah harus seperti itu seterusnya?
Bukankah di sana ada aturan Allah? Yang aturan itu tentu saja berpembahasan tentang mana halal, mana haram, mana boleh, mana yang tidak boleh. Berkaitan dengan masalah akidah, di situ ada akidah yang lurus dan ada akidah yang menyimpang, ada tauhid, ada syirik. Karena nggak semua orang mereka sanggup untuk mendengarkan kalimat yang menurut dia itu bertentangan dengan kebiasaan buruknya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah buka siap menerima aturan apapun, baik terkait pribadi kita, keluarga kita maupun yang lainnya, alhamdulillah, semoga ini salah satu di antara pintu hidayah. Karena tidak semua orang sanggup untuk menerima semacam ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau membahas seperti yang tadi disampaikan dalam pengumuman tentang ekonomi syariat dalam keluarga di era digital. Saya sempat tanya sama panitia, nanti arahnya seperti apa? Ya pokoknya memberikan penjelasan tentang bagaimana cara transaksi yang benar berekonomi syariah ketika berpendapatan, terutama di era digital. Baik, mungkin saya tidak menyinggung terlalu dalam berkaitan dengan bisnis online, halal haram bisnis online, tapi kita lebih kepada membangun kesadaran untuk membatasi diri dengan yang halal terlebih dahulu. Kemudian nanti kita sebutkan beberapa istilah atau beberapa transaksi bermasalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan satu prinsip bahwa semua yang kita lakukan pasti akan dihisab. Dan hisab itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an sampai pun yang seberat dzarrah. Sampai pun yang seberat dzarrah pasti akan dihisab oleh Allah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi hambanya walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu bentuknya kebaikan, yudha'ifha, maka akan Allah lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan Allah datangkan di sisinya ajran 'azima, pahala yang besar. Dzarrah, seperti apa dzarrah? Yang juga Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang beramal seberat dzarrah, baik berupa kebaikan maupun keburukan, yara, seperti setitik debu yang terbang, yang mungkin nggak punya masa isinya. Mereka ketakutan untuk melihat buku catatan amalnya sendiri. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Celaka kami, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semuanya dimasukkan. Sehingga sampai pun kerentak batin yang itu bernuansa dosa dan bernuansa pahala ada catatannya, walaupun sifatnya lintasan batin. Karena itu, menyadari akan hal ini, kita seharusnya sudah membangun kewaspadaan. Apapun yang kau kerjakan, harta apapun yang kau terima dan yang kau transaksikan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapat harta itu dan untuk apa dia belanjakan harta itu. Sehingga dalam masalah harta, hisabnya berapa, Pak? 2. Dalam masalah harta, hisabnya ada 2. Pertama apa? Asal dari mana dia dapat. Yang kedua, untuk apa? Makanya kalau kita sudah mendapatkan harta yang halal, walhamdulillah, satu tahapan kita mendapat
hisab yang baik insya Allah. Tapi masih ada tugas yang kedua, pastikan cara penggunaannya benar. Karena menggunakan harta juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Disebabkan karena hisab ini, maka kekayaan akan memperlama hisab. Dan karena sebab inilah Nabi SAW bersabda, membandingkan antara orang miskin muhajirin dan orang kaya muhajirin, sama-sama punya amal hijrah. Kata Rasulullah SAW, inna fuqara'al muhajirin yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Orang miskin muhajirin mereka masuk surga sebelum orang kaya muhajirin selisihnya berapa? 40 tahun. Itu padahal sama-sama punya amal hijrah. Kenapa demikian? Ini muhajirin. Yang kita tidak punya amal muhajirin, nggak punya. Masjid muhajirin ada, tapi jamaahnya bukan muhajirun. Sehingga pada posisi ketika mereka tidak punya amal hijrah, tentu berbeda dengan mereka yang punya amal hijrah. Nabi SAW membandingkan antar orang yang punya amal hijrah, yang kaya sama yang miskin. Yang miskin masuk surga duluan sebelum yang kaya. Selisihnya berapa? 40 tahun. Dan itu sebabnya adalah karena dia harus menjalani hisab yang lebih panjang. Karena dengan adanya kekayaan, dia harus menjalani hisab dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, dulu ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau nggak salah ini adalah pesan yang disampaikan oleh Abu Darda. Beliau merasa terheran ketika ada orang yang iri dengan orang yang lebih kaya. Berarti dia iri dengan orang yang hisabnya lebih lama. Anda kalau ujian pengen cepat keluar atau lama keluar? Misalnya dikasih dua pilihan. Ini ada dua ruang ujian. Yang ruang kanan soal pilihan ganda, yang ruang kiri uraian. Anda pilih yang mana? Yang pilihan ganda. Pilihan ganda 100 soal, uraian 2 soal. Pilih mana? Uraian. Jadi secara umum kita saja ketika di dunia itu nggak seneng kalau diinterogasi, banyak ditanya. Apalagi kemudian itu menentukan apakah nanti kita akan selamat atau dihukum. Sehingga misalnya di meja pengadilan, lalu kita diminta untuk menyampaikan data, salah dihukum. Itu kan kita akan menyampaikan dengan penuh hati-hati. Dan interogasi itu biasanya lama sekali. Biasanya orang kalau diinterogasi sampai jam berapa? Bisa sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, ditanya, ditinggal, ditanya, ditinggal, sampai jam 1 malam. Gimana caranya biar orang ini stres, ketika stres jawabnya ngawur. Subhanallah, itu baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat jemaah? Di akhirat interogasinya jauh lebih pelik, sampai yang detail kecil-kecil dia akan melihatnya tercatat dalam buku catatan amalnya, termasuk dalam urusan harta. Maka sungguh sangat berbahaya kalau kemudian orang mendapatkan harta haram karena karakter dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Nggak ada pilihan yang ketiga. Anda mau ngambil yang mana? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Pilihan yang ketiga ada nggak Pak? Pilihan ketiga apa kan? Maunya gimana? Ya nggak diazab, nggak dihisab, nggak ada. Karakter dunia seperti ini. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian besok di hari kiamat, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian.
Sementara jamaah dimulakan Allah, ada dua yang perlu Anda bedakan. Ada pendapatan, ada rizki. Saya mau tanya, apakah setiap pendapatan kita jadi rizki kita? Pendapatan kita jadi rizki kita? Ya? Tidak. Dari mana Anda bisa memastikan belum tentu jadi rizki? Ya? Belum tentu ternikmati. Ada nggak orang yang penghasilan banyak, bisa mendatangkan makanan dalam jumlah banyak, tapi fisiknya penuh? Nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Apa yang bisa dia nikmati? Pak, ini nggak boleh Pak, kolesterol. Wah, saya pengen durian. Oh nggak, jangan Pak, nggak boleh. Saya pengen buah ini. Oh Bapak nggak boleh, gula Bapak lagi naik. Ini nggak boleh. Duitnya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati. Termasuk diantaranya duitnya banyak, mau nikah lagi nggak boleh ya. Masuk nggak itu? Hah? Termasuk. Berarti dia pendapatannya banyak, tapi nggak dapat rezeki tambahan. Nasib. Masya Allah. Baik. Pada posisi itu ada orang yang mengumpulkan dalam jumlah banyak, tapi dihalangi oleh Allah Ta'ala, di mana Allah batasi kemampuan dia dalam menikmatinya. Karena itu Pak, coba kita lihat definisi rizki. Definisi rizki. Seperti apa sih definisi rizki? Ini ada satu hadis yang barangkali bisa dijadikan sebagai acuan. Nabi SAW pernah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Ini hadisnya riwayat Muslim ya, dari sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba mengumpulkan harta. At-takatsur, memperbanyak harta, dari kata katsir yang artinya banyak. Berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia selalu mengatakan, mali mali, ini hartaku, ini hartaku, ini rumahku, ini propertiku, ini duitku, ini tabunganku, ini keluarga, ini tabunganku, ini kendaraanku. Lalu beliau mengatakan, wahallaka ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, wahallaka min malik, hakikat dari hartamu itu illa, hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa'afnaita, apa yang kau makan sampai habis. Au labista fa'ablaita, atau yang kau pakai sampai rusak. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. 3 kemungkinan inilah rezeki manusia yang sejatinya, yang dia makan, yang dia pakai sampai rusak, dan yang dia sedekahkan sehingga menjadi tabungan di akhirat. Sementara apa yang dia kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezekinya. Ada orang misalnya Pak, dia dapat duit dalam jumlah banyak dengan cara yang haram, entah mengambil harta negara atau mengambil harta masyarakat, dipakailah. Biasanya kalau uang haram, nerimanya ketakutan atau enggak Pak? Ketakutan, jangan sampai ketahuan. Sehingga janjiannya di tempat yang tidak ada CCTV, tidak dikenal oleh orang sekitar, ketemuan di kafe, ketemuan di warung, transaksinya itu pun nggak mau transfer. Orang zaman sekarang kalau bawa cash untuk puluhan juta, suruh ngitung, males. Nanti tolong bawakan cash ya Pak, transfer aja Pak, hari gini kok masih cash. Nggak, saya maunya cash. Pak, cashless aja. Nggak, saya maunya cash. Jadi transaksinya saja harus cash. Kenapa? Dia ketakutan ketika menerimanya. Saat menerimanya, mungkin dia lihat kanan kiri, aman nggak ya? Aman, baru dia bawa. Itu pun nggak dia yang bawa, dititipin sama orang lain.
Ketika dititipin sama orang lain, tentu saja ada bagian orang itu. Lalu dipakai beli properti atas nama siapa? Bukan atas nama dia atau keluarganya, atas nama orang lain. Ditaruh di mana? Di puncak yang jauh, gak terpantau oleh kamera. Belum tentu sebulan sekali dia bisa menikmati villa itu. Kena macet, Masya Allah. Berangkat macet, pulang macet. Apa yang dinikmati? Saya pertama kali punya pengalaman pulang dari puncak macet. Masya Allah, kayak gini, apa yang dinikmati? Baru sekali, Pak, kapok setelah itu. Padahal orang Jakarta berkali-kali kayak gitu ya. Bapak Ibu ke puncak berapa kali? Hah? Seminggu sekali? Setiap Sabtu? Berangkat macet, pulang macet. Jadi pada posisi itu dia mungkin mengumpulkan, tapi dia tidak bisa menikmati. Dan yang pasti dia akan mempertanggungjawabkan. Maka pertanggungjawaban itu ada di mana? Pendapatan atau rezeki, Pak? Dua-duanya. Ini dipertanggungjawabkan, rezeki dipertanggungjawabkan, ini juga dipertanggungjawabkan. Cara mendapatkan dan cara mengeluarkan. Sehingga kecelakaan besar dan kerugian sangat besar bagi orang yang mengumpulkan harta dalam jumlah banyak dengan cara yang haram. Dia akan menjalani azab jika dosanya tidak diampuni. Dia mempertanggungjawabkan padahal belum tentu dia menikmatinya. Baik, ini cara yang kami gunakan ya untuk membangun semangat Anda kalau berpendapatan, iringi dengan prinsip sesuai syariat. Ini halal atau haram, ini boleh atau tidak, dan seterusnya. Karena kalau kemudian tidak demikian, maka orang akan bermudah-mudah untuk mencari harta haram. Terutama, mohon maaf, saya sedikit menyinggung ya, untuk bapak-bapak yang mungkin pendapatannya dari kantor pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir di setiap instansi yang namanya amplop liar itu pasti ada. Entah dari perjalanan dinas fiktif, rapat fiktif, kemudian apa lagi? Kemudian aneka kegiatan kunjungan fiktif dan aneka fiktif. Yang kemudian ada apanya? Amplop liar. Sisa anggaran nggak dikembalikan, tapi kemudian di akhir tahun dibagi-bagi kepada seluruh karyawan. Belum lagi nanti hadiah dari para vendor yang punya ikatan dengan instansi tersebut. Terus itu dikumpulin, jadilah sumber pendapatan yang bermasalah. Saya kemarin dapat pertanyaan. Ada seorang vendor tanya, "Pak, saya mau menjalankan proyek di daerah Sumatera." Sumatera mana? Saya itu gak penting ya, pokoknya Sumatera itu. Terus saya nggak ngasih apapun ke mereka, saya nggak ngasih speser pun ke mereka, dan nanti saya bisa diloloskan. Cuman satu syaratnya. Apa, Pak? Mereka titip. Titip apa? Titip angka. Maksudnya gimana? Jadi saya mengirim 10.000 kubik, tapi saya harus buat laporan 15.000. Terus yang 5.000 ya nggak ada. Nanti duitnya nanti akan diserahkan ke mereka itu. Jadi mereka nggak minta ke saya, tapi dari titipan itu yang mereka ambil. Terus saya bilang, "Pak, bahaya itu, Pak. Nanti kalau diaudit ketahuan banget kan selisihnya 5.000, 50% sendiri." Ya, saya sudah dikasih tahu, aman, Pak. Dari ujung sampai ujung aman. Itu nggak mungkin kemudian ada satu pihak yang tidak dihalangi dengan amplop, itu tidak mungkin. Pengamannya apa? Tabir amplop, Masya Allah. Sehingga dengan itulah mereka bisa dapat. Dibayar oleh negara 15.000, tapi yang diterima oleh negara 10.000. Kerugian negara. Dan ternyata seperti ini cukup banyak. Maka saya sampaikannya, tobatnya ASN walaupun sudah pensiun, mereka punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu, walaupun sudah pensiun. Kan itu harta haram. Dan harta haram kalau dibawa sampai mati, akan ada urusan besar, urusan panjang di akhirat. Maka mending diselesaikan di dunia sebelum mati.
Sehingga yang dulu mungkin punya pengalaman itu dulu, Pak, saya pernah nerima kayak gitu. Alhamdulillah sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah belum selesai, Pak, ya. Itu masih koma. Selanjutnya Bapak punya kewajiban yang dulu itu diakumulasi. Berapa nilainya? Tidak tahu saya. Coba diingat-ingat. Karena ini kalau sampai dibawa mati, berarti dia membawa harta haram belum ditobati sampai akhir hayatnya. Dan ingat karakter dunia ini, halaluhu yuhasab wa haramu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Dan alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan salah satu ASN yang sudah tobat dengan seperti ini. Kemudian beliau mau menitipkan hasil akumulasi harta itu. Padahal beliau ini bukan orang yang kerja di tempat yang basah, ya. Itu beliau titip 20 juta. Saya titip 20 juta. Ini uang yang dulu nggak jelas, dikasihkan 20 juta. Untuk apa? Nanti kemaslahatan kaum muslimin, terutama orang-orang miskin yang dalam undang-undangnya gimana? Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh, berarti kan mereka punya hak dari negara. Atau dipakai untuk fasilitas umum, jalan yang tidak tersentuh anggaran negara, nanti Anda bisa berikan ke sana sehingga jalan itu bisa dibaikin dengan anggaran-anggaran yang dulu mungkin liar dan tidak kelihatan. Baik, semoga ini bisa memberikan motivasi bagi kita untuk lebih hati-hati dalam mendapatkan harta. Selanjutnya kita berbicara tentang masalah era digital. Era digital boleh saya sebut akhir zaman. Ini sudah akhir zaman belum? Sudah. Apapun yang kita alami lah akhir zaman, ya. Semua yang kita alami hakikatnya akhir zaman. Setidaknya akhir zaman untuk diri kita masing-masing. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita akan mati. Era digital yang disebut sebagai akhir zaman. Akhir zaman itu di sini coba Bapak bandingkan, ya. Ada perkara dunia, ada perkara agama. Semakin akhir zaman, yang semakin baik yang mana, Pak? Dunia atau agama? Ya, dunia. Jadi untuk urusan dunia, manusia itu semakin meningkat di akhir zaman. Kesejahteraannya makin meningkat, kekayaannya makin banyak, makin berlimpah. Di akhir zaman makin meningkat. Sebaliknya dalam urusan agama, semakin akhir zaman makin mengalami penurunan. Makin jauh dari kebenaran, makin merebak aneka maksiat, makin merebak aneka kejahatan yang mungkin dulu nggak kepikiran, model kejahatan baru muncul belakangan. Dulu nggak ada, sekarang ada. Itu kan banyak sekali. Sehingga kreativitas manusia untuk berbuat jahat makin ke sono, makin ke sini. Kreativitas manusia untuk berbuat jahat makin banyak, sejalan dengan kemajuan zaman. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan itu dalam hadis beliau, la taqumus sa'ah hatta, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul beberapa fenomena. Yang pertama, hatta yuqwadul ilmu. Yang pertama, ilmu dicabut. Ilmu dicabut dengan cara apa? Orang yang berilmu makin sedikit, ulamanya makin sedikit, ilmu dicabut. Kematian ulama itu sama dengan berkurangnya ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, wa innama yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dengan kemudian dicabut dari ingatan orang. Yang sebelumnya hafal jadi hilang, ngerti jadi lupa. Tidak. Tapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ulama. Fenomena yang kedua, wa tadharal fitan, fitnah makin merebak. Sehingga di mana-mana orang menghadapi banyak ujian. Yang ketiga, wa yakthural haraj, semakin banyak kejadian al-haraj. Apa itu? Al-qatlu, aneka pembunuhan. Coba kita tuliskan hadisnya.
Ini yang pinter internetnya ya Pak. Jadi dia bisa cepat mencari hadis sehingga bisa kita jadikan sebagai acuan. Subhanallah. Bisa nggak ini dibuka? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang realita yang akan terjadi di tengah umatnya. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyak fitnah. Wa yaktsurul kadzib, ada banyak kedustaan. Wa yataqarrabul aswaq, pasar berdekatan. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu berdekatan. Waktu berdekatan gimana? Rasanya cepat berlalu. Ada sebagian ulama yang mengatakan maknanya adalah keberkahan waktu itu hilang. Keberkahan waktu itu hilang. Sehingga kita belum banyak beramal, tapi seperti cepat sekali berlalu. Coba di antara kita yang menghasilkan karya seperti ulama masa silam itu kan nggak ada Pak. Ada orang yang punya buku sampai ratusan jilid. Itu nulisnya kapan? Karena keberkahan ilmu ulama itu sangat besar. Wa yakthurul haraj, dan banyak terjadi al-haraj. Qila, ada yang bertanya, wa mal haraj? Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Al-qatlu, pembunuhan. Tiba-tiba ada nyawa hilang tanpa alasan. Ini kenapa mati? Tidak tahu. Mati tanpa alasan. Nyawa hilang tanpa alasan. Bukan karena kecelakaannya, terjadi karena kesengajaan orang yang bertindak kriminal, ada orang membunuh. Demikian kondisi di akhir zaman. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yaktsurul mal hatta yafidha. Harta itu semakin banyak sampai melimpah. Maka dalam urusan dunia, makin akhir zaman itu makin sejahtera, tapi urusan agama makin menurun. Karena fitnah harta itu banyak terjadi di tengah kita. Baik. Nah, aneka transaksi online sekarang jamaah. Ini kan banyak sekali berkembang, terutama Pak, yang haram, misalnya judi online. Banyak Pak? Banyak. Judi online ini ada dua yang saya perhatikan ya. Pertama, ada yang terang-terangan. Jadi ini sifatnya taruhan, tapi dengan menggunakan aplikasi. Awalnya mungkin nilainya kecil, cuma 10.000, 20.000. Lama-lama jadi ratusan ribu sampai jutaan. Yang kedua, melalui game online. Sehingga kenapa sebagian anak-anak itu kecanduan dengan game online? Ini bisa menghasilkan. Apa hasilnya? Jualan senjata. Loh iya, ada orang yang pintar sekali game online, sampai dia ngumpulin kekayaan dari situ. Jadi kalau dia nge-game, berhasil membunuh, dan terus dapat apa? Hadiah senjata. Terus dapat hadiah lagi. Bahkan sampai dapat hadiah tawanan. Sampai dapat hadiah tawanan. Dan bahkan tawanan itu perempuan. Ini dapat perempuan, dapat wanita, tapi dalam nuansa online ya. Terus nanti bisa dijual. Jadi ada jualan budak, ada jualan senjata, jualan baju perang, itu di game online. Dari sini mereka bisa dapat duit. Masya Allah. Dan itu judi ya. Mirip seperti kita dulu kan, main kelereng, menang, terus dibeli sama temennya, dapat duit, main lagi, menang lagi, dibeli sama temennya, kayak gitu ya. Apa itu? Aslinya judi itu, Pak. Karena ada taruhan di sana. Nah, kalau seperti ini kita nggak peduli, kita biarkan saja, bahaya. Demikian pula fenomena pinjol, Masya Allah ya.
Pinjol ini demikian mudah untuk bisa didapatkan. Karena persyaratannya tidak melalui BI checking. Pakai BI checking nggak? Hah? Tidak. Verifikasinya sangat mudah. Cukup kirim foto KTP, kemudian install aplikasi, lalu accept, kemudian setuju, bisa dapat pinjaman. Tapi mungkin dia tidak melihat konsekuensinya. Dia diteror kalau kemudian nggak bayar. Dan Masya Allah, riba pinjol sama riba bank yang punya ATM gede mana? Pinjol. Mudah didapat tapi ribanya besar. Dan ya kita sedikit kecewa ketika ada sebagian kampus yang menyarankan mahasiswanya untuk melakukan praktek pinjol. Padahal ini jelas riba. Ini jelas riba. Dua ini jamaah, baik judi online maupun pinjol, sudah menghilangkan nyawa. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara dua ini. Sehingga dia terlilit pinjol dalam jumlah banyak sampai dia bunuh diri. Terlilit judi online kalah dalam jumlah banyak, masuk penjara. Ada yang kemudian bunuh diri dan seterusnya. Nah, kita mohon kepada Allah semoga ini bisa diselesaikan. Terutama mohon maaf ya, kenapa seperti ini bisa bertahan? Karena ada yang melindungi. Makanya ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah man awa muhdithan aw muhdatha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal. Jadi kalau pelakunya saja dibiarkan, dia akan berhadapan dengan masyarakat, ketakutan dia. Tapi ketika ada yang melindungi, dia makin berani, punya ruang, punya angin, sehingga dia merasa aman, gak bakalan saya ditangkap. Maka posisi yang melindungi inilah yang baik, sehingga sampai dia menjadi sasaran laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Untuk selanjutnya nanti kita kembalikan ke panitia. Acara berikutnya apa Ustaz? Sarapan atau pulang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan atau teman saya yang istrinya masih bekerja di bank. Pertanyaannya, apakah si suami ini ikut menanggung dosa istrinya, sedangkan dia sudah berusaha sudah ada isinya menasihati istrinya. Apabila istri berbuat maksiat, apakah suami berdosa? Berdosa. Kalau suami yang berbuat maksiat, apa istri berdosa? Kok enak istri, Pak? Istri tanggung jawab suami. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita, maksudnya adalah suami pemimpin bagi istrinya. Selanjutnya, Nabi SAW juga mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Maka ketika suami dia memimpin keluarganya, di situ anggotanya ada istrinya, ada anak-anaknya, maka suami bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Karena itu Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sehingga ketika istri berbuat maksiat, lalu suami membiarkan, dia berdosa. Karena dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka meninggalkan maksiat. Jika membiarkan,
Tapi kalau suami tidak membiarkan, mengingatkan, bahkan ngasih ancaman dan seterusnya, tapi istri tidak berkutik, tetap bertahan, maka kewajiban suami sudah gugur. Kecuali ini, maksiat istri. Sebutkan daftar maksiat istri. 1. Arisan. Apa daftar maksiat istri, Pak? Ada maksiat yang sifatnya pribadi, ada maksiat yang kaitannya dengan kehormatan. Yang sifatnya pribadi, hubungan dia dengan Allah, transaksi riba, kemudian ghibah. Terus apa lagi? Istri ghibah pernah nggak, Pak? Coba jamaah yang istrinya nggak pernah ghibah angkat tangan. Nggak ada. Insya Allah pernah semua. Bahkan ngajak suaminya ghibah. Baik. Nah, untuk maksiat seperti itu, untuk maksiat yang sifatnya pribadi, suami punya tanggung jawab mengingatkan. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu dilarang seperti itu. Jelaskan hukumnya dan seterusnya. Begitu ya. Kadang misalnya istri ghibah, yang digibah temennya, terus suaminya ngingetin, kamu nggak boleh kayak gitu. Malah istrinya marah. Bapak ini malah belani teman saya. Padahal maksudnya agar tidak ghibah temannya. Bahkan bisa jadi cemburu karena sama-sama ahwa. Misalnya istrinya ghibah janda sebelah rumah, terus suaminya melarang, kamu nggak boleh kayak gitu, itu ghibah. Loh, kok malah belani janda? Jadi enaknya gimana kalau kayak gitu? Makanya suaminya bingung ini. Mau melarang ghibah dikirain jatuh cinta sama janda, padahal maksudnya biar dia tidak ghibah. Baik. Nah, yang seperti itu kalaupun misalnya terjadi, karena kan berkali-kali, maka jika suami sudah mengingatkan, dia tidak berdosa. Yang kedua, maksiat terkait kehormatan. Dia gampang disentuh orang. Paham maksudnya ya? Baik. Bahkan sampai tingkatan zina. Kalau seperti ini nggak boleh ditoleransi. Ini pilihannya, kalau sudah sampai zina dan suami tidak menceraikan, dosa. Tapi Pak, saya sudah ngingetin. Nggak cukup ngingetin. Kalau istri zina, suami tidak menceraikan, dosa. Disebut dengan dayyus. Ada istilah dayyus. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, salasun la yadkhulul jannah. Ada 3 orang yang enggak masuk surga. Di antaranya adalah mudminul khamri, pecandu khamr. Kemudian beliau menyebutkan wad-dayyus alladhi yukirru fi ahli al-khubtha. Dan lelaki dayyus yang mengizinkan, yang membiarkan istrinya melakukan praktek jorok, berzina maksudnya. Sehingga ketika seorang wanita itu berzina dan suaminya tahu, maka dia harus menceraikan istrinya, kecuali kalau istrinya bertobat. Jadi saya bertobat, saya sudah tidak mau lagi berzina. Kemudian dia merasa sangat malu, terus ingin balik, insya Allah masih boleh dipertahankan. Tapi kalau kemudian belum ada tanda tobat, suami wajib menceraikannya. Kalau tidak, nanti kena dayyus. Nah, berarti kalau riba, yang mana riba? Yang atas ini ya, ini dosa besar. Oleh karena itu Anda berhak untuk mempertahankan, dan Anda berkewajiban untuk mengingatkan. Jika sudah diingatkan, kewajiban suami gugur. Ya mungkin perlu sedikit gertakan. Kalau kamu tidak resign, saya akan cari yang lain. Masya Allah. Gimana itu kalau kayak gitu? Nah, maksudnya cari pekerjaan yang lain ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja freelance sebagai tukang gambar bangunan. Saya hanya dibayar jika saya menggambar, tetapi bos saya melakukan suap kepada pegawai pemerintah ketika melakukan perizinan. Bagaimanakah status uang bayaran yang saya terima? Halalkah? Karena saya tidak tahu proyek mana saja yang bos saya suap. Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Anda sebagai karyawan bekerja di sebuah perusahaan.
lalu perusahaan ini bermaksiat. Perusahaannya bermaksiat. Apakah karyawan turut menanggung dosa perusahaan yang bermaksiat? Tergantung. Jika dia berada di posisi yang terlibat dalam maksiat itu, misalnya turut memberi ACC, tanda tangan, ikut dalam rapat dan seterusnya, maka dia berdosa. Misal ya, perusahaan ini punya transaksi dengan bank riba. Dia melakukan transaksi riba. Nah, yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah pinjamannya nilainya berapa, di ACC atau tidak adalah misalnya direktur keuangan dan stafnya. Maka mereka bekerja di perusahaan itu, padahal unit pekerjaan perusahaan ini halal. Misalnya perusahaan otomotif, manufaktur, atau perusahaan-perusahaan halal yang lainnya. Cuman mereka bermaksiat. Maka dalam posisi ini, jika karyawan tidak terlibat dalam maksiat itu, dia tidak berdosa. Itu maksiat orang lain, bukan maksiat dirinya. Pendapatannya halal nggak Pak? Insya Allah halal. Dia boleh bertahan. Ya? Karena itu kalau posisi Bapak sebagai karyawan dan perusahaan ini berbuat maksiat, insya Allah Bapak boleh tetap bertahan. Sehingga misalnya perusahaan kelas besar, kira-kira sogok nggak Pak? Kira-kira ya Pak? Menurut dugaan Anda sogok ya? Baik. Tapi Anda tidak terlibat dalam proses sogok menyogok itu. Anda di bagian produksi, di bagian apalagi misalnya di bagian yang tidak bersentuhan dengan sogok. Insya Allah gaji Anda halal dan Anda tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ibu saya mewariskan rumah ke kami, maksudnya kakak dan saya, kata, dengan tidak untuk dijual. Pertanyaannya, apabila ibu saya semisal sudah meninggal, lalu semisal saya dan kakak mempunyai kebutuhan untuk menjual rumah tersebut dengan alasan kami tidak memiliki rumah atau membagi dua untuk membeli tempat tinggal, apakah saya berdosa Ustaz? Terima kasih. Baik. Ada, ini Bapak sudah meninggal ya? Asumsinya Sudah Ustaz. baik. Misalnya di sini A sudah meninggal. Nah, rumah itu warisan A atau warisan B? Warisan Bapak atau warisan Ibu? Nah, tidak disebutkan di pertanyaan. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Anggaplah misalnya itu warisan Bapak. Jadi Bapak meninggalkan rumah, ketika meninggal, berarti ahli warisnya siapa saja? B dapat 1/8, sisanya untuk anak. Anak ini dapat 7/8, kan begini ya? Baik. Nah, fenomena yang terjadi, istri yang cuma dapat 1/8 ini menguasai. Dia dapat lebih kecil, ini kan cuma 12,5%. Tapi menguasai yang lebih besar. Gimana itu Pak? Dolim. Itu ibu yang dolim. Ini warisan ibu dari bapak. Lah anak-anaknya, ya tunggu ibu mati. Lah kapan? Nah, seharusnya kalau memang itu warisan bapak, berarti kan anak punya hak. Bahkan hak anak lebih gede daripada hak ibu. Maka mohon yang dapat jatah 1/8, 12,5% ini jangan sampai menghalangi yang jatahnya lebih besar. Baik. Kemudian ibu berpesan jangan dijual. Ya, sebenarnya pesan seperti ini tidak pada tempatnya. Karena ini kan bukan harta ibu, tapi harta peninggalan bapak. Sehingga jadi ahli waris ya terserah si ahli waris. Terserah si ahli waris. Karena itu insya Allah jika mau dijual atau disewakan, jatuh ke tangan orang lain, tidak masalah. Meskipun husnudzon bahwa maksud ibu biar anak itu tetap punya rumah. Kalau dijual belum tentu dapat gantinya. Makanya bisa jadi uangnya malah habis. Insya Allah.
Ini apa? Alarm bangun tidur. Nah, jika demikian, nanti kalau mau dijual, pastikan ada penggantinya, biar anak-anaknya tetap bisa dapat tempat tinggal. Wallahu a'lam. Cukup? Sudah mulai sholat? Sudah boleh sholat suruh? Ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran, termasuk dalam mencari harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.